wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ujian komprehensif yang akan berlangsung selama 50 menit. Nah, dengan 3 sesi, pertama baca tulis Quran, kedua cuplikan praktek, pembelajaran, dan yang terakhir itu ujian lisan. Baiklah, kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silahkan Ibu buka Al-Quran dan baca ya, surat Luqman saja ya. Surat Luqman ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu 'ala wahnin wa fisaluhu wa fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bih 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silahkan ditulis, nanti dilihatkan di kamera ya. Tidak usah semuanya ya. Wa fisaluhu fi amain, sampai di situ aja ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain ya. Silakan tulis ya. 20 menit silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Jadi, alhamdulillah, hari ini kita masih Allah kasih kesehatan, kekuatan, keberkahan untuk bisa hadir kembali ke sekolah dengan niat dan tujuan kita untuk menambah ilmu. Nah, hari ini sebelum kita akan masuk ke pembelajaran, ada tidak yang bisa memimpin doa? Iya, bagus. Ayo adik Sandra, silakan pimpin doa. Dimulai dengan isti'adzah ya. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Terima kasih adik Sandra. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu satu persatu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agnes. Ya, bagus hadir. Sartin Yasin. Oh iya, bagus. Sartin Suma. Ya, hadir. Jadi alhamdulillah kita semua dalam keadaan hadir semua ya hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau atur dulu posisi duduk kelas kita hari ini. Ibu akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 silahkan duduk di bagian sebelah kanan dan yang kelompok 2 silahkan duduk di bagian sebelah kiri. Nah, silahkan kelompok 1
eh, adik Sandra, adik Sartin, adik Susi, dan adik Roni. Silakan menempati kelompok 1 di bagian sebelah kanan kelas kita. Dan untuk kelompok 2, eh, adik Dewi, adik Agnes, adik Indah, dan adik Bosenar silakan menempati bagian kiri sebelah kita. Nah, ini sudah kita atur posisi duduknya ya, menjadi 2 kelompok. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Seperti kita kemarin juga menyambut usia balik dengan subtema yang berbeda. Kalau mungkin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang eh, menyambut usia balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya ya. Nih, Ibu tampilkan materinya dulu. Oke, ini materi kita hari ini tentang menyambut usia balik pada subtema tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, tujuan pembelajarnya hari ini yang pertama, siswa mampu membedakan tanda-tanda balik dalam perkembangan ilmu biologi dengan benar. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menyebutkan kewajiban-kewajiban yang dilakukan setelah usia balik. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan kasih tahu dulu bahwa hari ini kita akan membuat proyek atau proyek di mana kalian akan Ibu suruh buat poster. Ya, kalian akan membuat sebuah poster. Jadi kelompok 1 akan membuat poster tentang tanda-tanda balik pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, untuk kelompok 2 akan membuat poster tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan setelah dia usia balik. Jadi, Ibu harap kalian sudah bawa alat tulis, spidol, dan karton ya, karena setelah materi ini Ibu jelaskan, kalian akan membuat poster. Nah, kita masuk pada materi yang pertama tentang, nah ini tanda balik pada anak laki-laki menurut ilmu biologi. Ada yang tahu tidak tanda balik pada anak laki-laki ketika ia sudah ketika dia masih anak-anak, kemudian menuju pada masa balik atau perubahan, ada tidak yang berubah dari bentuk bentuk tubuhnya? Kalau kita bicara ilmu biologi berarti perubahan pada bentuk tubuh. Iya, ada yang tahu tidak perubahan apa saja yang akan kita alami ketika kita sudah masuk pada balik? Iya, bagus. Ya, itu wajah kita kalau bagi laki-laki biasa akan ditumbuhi dengan kumis. Apalagi siapa yang tahu selain kumis akan tumbuh apa lagi? Iya, bagus. Biasa kita laki-laki akan tumbuh yang namanya jenggot di bagian dagu sini. Dan itu hal yang biasa dan itu akan terjadi pada semua anak laki-laki. Apalagi yang biasa terjadi? Iya, bagus. Akan tumbuh jambang. Kemudian juga biasa akan tumbuh rambut pada alat kelamin dan pada rambut ketiak. Nah, ini jangan kaget ya ataupun merasa tidak enak karena ini sudah sunatullah dari Allah karena semua akan mengalami ini. Juga terjadi pada anak laki-laki yaitu badannya biasanya akan terlihat lebih kekar ya dan berotot. Kemudian juga bertambah tinggi. Dan ada lagi yang tahu tidak apa lagi selain itu? Ya, biasa anak laki-laki akan tumbuh di sini jakun. Jakun ya, akan tumbuh jakun di sini di bagian leher dan itu akan mempengaruhi kita suara laki-laki. Biasa suara laki-laki akan terdengar lebih berat, lebih akan terdengar lebih dewasa. Nah, juga
gerakan akan menjadi lebih aktif, kemudian juga nafsu makan akan lebih meningkat. Biasanya peralihan dari anak-anak ke masa remaja itu biasa makan lebih lebih banyak lagi dan itu mengakibatkan tubuhnya menjadi lebih tinggi, kemudian juga bertambah berat. Nah, ini pada anak laki-laki ya, khususnya ini pada siswa-siswa kita laki-laki yang ada di kelas ini ada Roni, ada Gusnar, ada Habri. Jadi ini jadi perhatian untuk kalian semua. Itu tanda balik pada anak laki-laki menurut ilmu biologi. Kalau kita bicara ilmu biologi berarti kita bicara tentang perubahan bentuk tubuh. Ya, kita bicara tentang perubahan pada bentuk tubuh kita. Nah, untuk perempuan apa? Nah, ini untuk pada perempuan ya. Tanda balik pada anak perempuan menurut ilmu biologi. Ada yang tahu tidak? Tanda-tanda apa saja? Ayo, anak-anak perempuan di sini. Ada tidak kalau misalnya dia dari anak-anak menuju dia remaja, apa saja yang sudah mulai berubah? Ada yang tahu? Iya, bagus. Itu biasanya payudara pada perempuan akan mulai sedikit membesar. Ini menunjukkan pertumbuhan. Nah, juga ada lagi tidak yang tahu selain payudara yang mulai membesar, apa lagi? Iya, bagus. Perubahan pinggul. Biasanya pinggul pada perempuan juga akan mulai membesar. Selain itu, apalagi ada yang tahu? Ya, bagus. Akan tumbuh rambut pada alat kelamin dan juga pada bagian ketiak. Ini juga terjadi pada anak laki-laki ya. Jadi tumbuhnya rambut pada kelamin dan ketiak ini terjadi pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Kemudian juga ada hormon estrogen yang menyebabkan di mana kulit perempuan itu akan lebih halus dibandingkan pada anak laki-laki. Dan juga pada anak perempuan ini perubahan fisik badan juga akan bertambah. Seperti dia akan bertambah lebih tinggi, berat badannya juga akan bertambah. Juga gerakannya menjadi lebih aktif. Dan juga biasanya peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja itu nafsu makan akan meningkat. Dan ini eh, juga terjadi pada perempuan yaitu suara menjadi lebih semakin indah apabila anak perempuan beralih ke masa remaja, suaranya akan lebih menjadi merdu. Jadi itu dua tanda balik pada anak laki-laki dan tanda balik pada anak perempuan. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi itu ya anak-anakku semua. Jadi ini jadi pembelajaran kita nanti. Ketika kalian sudah memasuki masa remaja, maka kalian akan mengalami yang namanya perubahan bentuk tubuh. Tidak mungkin kalian akan kecil-kecil terus. Jadi setiap hari bertambah, setiap tahun bertambah, itu kita akan mengalami yang namanya perubahan bentuk tubuh. Jadi ini untuk kelompok 1 ya. Dan kemudian kita lanjut. Setelah seseorang itu sudah dianggap balik, atau dia sudah dewasa, maka dia akan dikenakan hukum syar'i atau kewajiban seorang muslim setelah usia balik. Ada yang tahu tidak kewajiban apa saja yang akan kita lakukan setelah kita dewasa nanti atau balik nanti? Ada yang tahu? Iya, bagus. Kewajiban melaksanakan, ini yang paling pertama ya, kewajiban melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu di mana dia terdiri dari sholat isya, sholat subuh, sholat lohor, asar, dan maghrib. Yang kita kerjakan selama satu hari itu selama 5 kali. Jadi kita kerjakan sholat itu selama satu hari itu selama 5 kali. Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa anak itu harus dibiasakan sholat pada usia 7 tahun. Ketika dia sudah 9 tahun, kemudian dia tidak sholat, maka dia boleh kita pukul. Jadi sampai seperti itu kewajiban sholat yang akan kita dapatkan setelah kita balik nanti. Yang kedua, ini
khusus bagi anak perempuan, yaitu apa? Dengan menutup aurat. Nah, menutup aurat di sini dengan cara apa, adik-adik? Iya, menutup aurat di sini yaitu dengan cara menggunakan jilbab. Ya, menggunakan jilbab. Nah, perintah untuk menutup aurat ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan muslim lainnya, perempuan-perempuan beriman lainnya, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi, usahakan memakai jilbabnya diulurkan ke seluruh tubuh sampai menutupi bagian dada. Karena untuk perempuan, semua anggota tubuh itu adalah aurat kecuali dua, kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi itu. Nah, perintah untuk menutup aurat ini bukan dari manusia, tapi ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, menutup aurat supaya eh, kita menjaga diri kita dari bahaya-bahaya di luar sana. Kenapa perempuan harus menutup aurat ketika dia usia balik? Supaya kita terhindar dari seperti kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi. Ada kasus pemerkosaan, ada kasus penculikan anak. Nah, ini yang menjadi eh, kenapa kita harus menutup aurat. Jadi ini penting untuk anak perempuan ya, untuk semua, termasuk juga saya. Nah, yang ketiga, selain sholat fardu, menutup aurat, yang ketiga adalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan di sini harus wajib untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Kalian sudah datang ke sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang, itu sudah sama dengan kalian sudah menuntut ilmu. Begitu juga kalian sekolah dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, itu sudah eh, yang namanya menuntut ilmu, kewajiban kalian sudah memenuhi kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Nah, mencari ilmu itu atau menuntut ilmu itu bukan nanti sudah dari umur 6 tahun, tidak. Jadi menuntut ilmu itu semenjak kita lahir sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, ini kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Kemudian juga masih ada kewajiban-kewajiban yang lain lagi seperti puasa. Anak yang sudah balik, dia harus sudah mampu untuk melaksanakan puasa selama 30 hari. Tidak lagi dia puasa 1 hari, kemudian dia batal 1 hari, puasa lagi 1 hari. Itu tidak seperti itu lagi. Jadi, selain sholat fardu, menutup aurat, menuntut ilmu, puasa. Dia harus melaksanakan puasa. Juga harus berbakti kepada kedua orang tua, memperlakukan orang tua dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan dan santun. Jadi ini kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Nah, dari sini ada pertanyaan tidak anak-anakku semua? Iya, jadi karena tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah mengerti dan sudah paham. Selanjutnya, eh, Ibu akan kasih kalian tugas, di mana di sini Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1 itu menyediakan spidol, kemudian juga menyediakan alat tulis gambar, kemudian dengan karton. Ya, setelah ini kita langsung akan membuat poster ya, anak-anakku semua. Kita akan membuat poster. Nah, sesuai instruksi tadi pada awal pertama, kelompok 1 akan membuat poster tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang kelompok 2 akan membuat poster kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Setelah kalian membuat poster sedemikian bagus, kita akan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi ini. Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik.
dengan tekun, silakan posternya dibuat sedemikian rapi, indah, dan bagus, supaya kita bisa pajang setelah kita diskusi, hasil karya kalian kita akan pajang di sudut kelas sebelah kiri kita. Jadi ini tugas kalian bisa kita lihat semuanya. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, bagus. Selanjutnya siapa yang akan lebih dulu mempresentasikan hasil posternya, hasil diskusinya? Iya, bagus. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, oke. Sandra, silakan maju dan teman-temannya. Iya, bagus. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke presentasi kelompok 2 tentang kewajiban setelah usia balik. Oke, bagus. Posternya sudah bagus ya. Silahkan. Oke, bagus sekali. Sangat memuaskan ya. Kedua kelompok ini sudah posternya juga sangat-sangat menarik. Pemberian warna pada gambar juga sangat bagus. Nah, dari pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, bagus. Ayo Dewi, adik Dewi, silakan simpulkan materi kita hari ini. Iya, bagus sekali. Nah, Ibu simpulkan lagi ya, menambahkan kesimpulan dari adik Dewi. Nah, dari pembelajaran tadi, bisa dilihat bahwa balik itu adalah proses kompleks yang mencakup berbagai perubahan biologis yang mempengaruhi individu secara keseluruhan. Kemudian, proses masa transisi yang paling penting dalam perkembangan manusia melibatkan perubahan menyeluruh pada bagian sistem tubuh kita. Nah, dari pembelajaran ini, Bu harap kalian bisa mengambil hikmah dan maknanya, karena ini juga akan kalian alami ketika kalian sudah masuk usia balik. Jadi, Bu harap kalian tidak perlu takut dan tidak perlu kaget ataupun malu. Eh, Sampai di situ dulu materinya hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Insya Allah materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian juga menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan selalu menjalankan perintah Allah. Jangan lupa untuk tetap selalu melaksanakan sholat 5 waktu di rumah ataupun di sekolah. Ya, cukup sekian dulu materi dari Ibu hari ini. Subhanakallah bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pas waktunya. Ya, Pak. Pakai timer ya. Nah, Kok bisa pas sekali. iya. Oke, baiklah kita sampai ke sesi terakhir ya. Tanya jawab dan wawancara. Tarik-tarik nafas dulu 1-2 menit. Iya, Pak. Jangan terlalu tegang ya. Iya. Baiklah, kita masuk sesi terakhir. Tanya jawab. Bu Selvi dalam melaksanakan pembelajaran biasanya didasari oleh teori-teori belajar. Coba sebutkan teori-teori apa saja yang biasa digunakan di dalam pembelajaran. Ya, teori yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran itu, Pak, biasanya teori behavioristik, kemudian teori kognitivistik, kemudian juga humanistik, konstruktivistik,
dan teori sosial kultural. Kalau teori behavioristik itu bagaimana? Ya, kalau teori behavioristik itu dia berfokus pada perilaku Pak, respon yang dapat diamati, respon siswa atau stimulus. Dia contohnya dalam pembelajaran, guru memberikan hadiah atau reward ketika siswa itu mendapatkan nilai yang baik, kemudian juga sanksi atau punishment ketika siswa itu melakukan pelanggaran, atau sebuah pelanggaran begitu. Hmm, Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hmm, Coba Ibu Selvi jelaskan apa perbedaan sebenarnya antara PBL dan PJBL. Ya, eh, perbedaan PBL dengan PJBL itu kalau PBL Pak guru yang menyelesaikan masalah, sementara kalau PJBL si guru yang merumuskan proyek. Bukan PBL itu bukan guru yang menyelesaikan masalah ya. Siswa yang menyelesaikan Iya, siswa yang masalah. menyelesaikan masalah. Fokus pada pemecahan masalah serta penerapan. Dan Gu- siswa juga dituntut untuk menemukan solusi. PBL. PBL siswa yang menemukan sendiri ya Ya, masalahnya, siswa yang mengerjakan sendiri masalahnya. Dan nanti hasilnya ya, kalau satu hasilnya dalam bentuk produk, kalau PBL hasilnya apa? kalau PBL hasilnya eh, penyelesaian masalah, pemecahan masalah, Solusi dari permasalahan yang ada kan. ya solusi dari permasalahan yang ada. Namanya juga pembelajaran berbasis masalah ya, pasti hasilnya itu Solusi. solusi, eh, solusi dari permasalahan itu ya. Dari Ya, apa penyebab masalahnya ya. ya, Sudah itu solusinya apa. Yang lalu kan sudah diajarkan itu sebenarnya bagaimana merumuskan masalah kan, identifikasi masalah. ya Pak. Sudah itu ada langkah-langkah pemecahan masalahnya apa, langkah-langkahnya. Terakhir solusinya. Lanjut. Coba jelaskan komponen-komponen inti dari eh, pembelajaran atau modul ajar. Ya. Komponen inti pada modul ajar yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, kemudian juga ada metode ajar, baru juga ada media yang menghasilkan LKPD. Oh tidak, media, media LKPD, dan yang terakhir instrumen penilaian atau asesmen. Media dan LKPD ya. Kalau media itu media apa saja? Bentuk-bentuk Media jenis medianya apa? video Jenis pembelajaran bisa, dokumentasi bisa, PowerPoint bisa. Wow. Jadi media itu bisa media elektronik dan elektronik non elektronik ya. Iya Pak. Jadi bisa dalam kalau
media elektronik itu bisa media audio, media visual, atau bisa juga gabungan dari duanya, media audio visual. Ya. Visual. Ya, Pak. Visual itu ini cuma gambar-gambar saja, gambar tapi tidak ada suaranya. Audio itu suaranya ada, gambarnya tidak ada. Seperti rekaman. Tapi kalau bentuk video itu arti medianya audio visual. Kalau LKPD itu semacam instrumen ya, instrumen untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Itu media juga ya, tapi media media non elektronik ya, bisa tulis, ya, tertulis ya, media tertulis, ya. Media cetak ya, media cetak. Jadi LKPD itu masuk media cetak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba Ibu Selvi jelaskan menyangkut bahwa materi pembelajaran itu, materi ajar itu harus bermuatan HOTS. Bisa dijelaskan? Materi HOTS. ajar, HOTS, iya Pak. Materi ajar yang berbasis HOTS itu Pak seperti mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik seperti menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mencipta. Di Kalau ya Pak. di materi pembelajaran Ibu itu sudah ada termuat itu. Ada Pak. Ada ya? Iya. Maksudnya ini bisa terlihat ada materi-materi yang berkaitan dengan HOTS itu ya. Jadi bukan sekedar menjelaskan saja kan? Kalau yang tingkat rendah, nah itu yang di bawah yang LOTS itu cuma menjelaskan ini. Tapi ini mengevaluasi ya. Pada praktek tadi ada kegiatan mengevaluasi? Pak, ada tadi di pembagian kelompok. Hmm. Menilai ya, menilai ada ya. Jadi materi-materi yang memungkinkan siswa untuk bisa melakukan evaluasi dan mengkreasi. Tadi ada yang terakhir ya, ada kreasi membuat apa itu ya? Buat poster, Pak. Poster ya, oke. Ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi itu prakteknya, sekarang teorinya ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada paling tidak guru melaksanakan 3 kali asesmen. Bisa dijelaskan? Ya, yang pertama itu Pak asesmen awal, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen awal itu dilakukan pada awal pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu dia dilakukan pada akhir semester pembelajaran, yang semester genap atau semester ganjil. Kemudian kalau asesmen formatif itu dilakukan setiap terakhir setiap pembelajaran, setiap pertemuan. Sumatif ya. Ya, kalau sumatif dia sama dengan semester ganjil, semester genap itu sumatif, ada tes tulis. Kalau tes di Kalau akhir pembelajaran itu apa namanya? kalau tes pembelajaran, akhir Itu pembelajaran ya formatif seperti kelompok tadi, pembagian kelompok.
Kemudian dari hasil penilaian kelompok itu jadi nilai evaluasi. Formatif itu evaluasi yang dilakukan sementara berlangsung pembelajaran. Iya, Pak. Jadi dia di antara awal dan akhir ya. Iya, di pertengahan. Kalau sumatif itu bisa di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Ya, Oke. Pertanyaan berikut ini menyangkut modul ajar. Coba sebutkan unsur-unsur atau komponen modul proyek ya. Modul proyek. ya. Itu komponen intinya apa saja? Intinya di situ yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian tema, ada tema juga atau topik. Kemudian yang ketiga juga ada aktivitas, kemudian sumber belajar juga jelas, ada refleksi, dan yang paling terakhir itu evaluasi atau asesmen. Di awal itu penyusunan profil ya, ada ya? Iya, profil identitas modul, Ya, profil Pancasila. oke. Dan pertanyaan terakhir ya, itu Iya, tentang Pak. PTK. Yang lalu sudah buat proposal PTK. Iya, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Judulnya apa? Kalau judulnya saya itu Pak, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menyambut usia balik dengan menggunakan metode TGT kooperatif di kelas 4 SDN 94 Kota Utara. Ini Pak, Metode metode pembelajarannya tipe TGT, Teams, Games, Turnamen. oh, tim Teams, Games, turnamen ya, Turnamen. Iya, Teams game turnamen ya. turnamen. Iya, Meningkatkan hasil belajar ya siswa iya. melalui penerapan itu metode ya, Iya, metode pembelajaran. metode pembelajaran ya. TG, Team Game and Team, Games, Turnamen, TGT. TGT. Iya Pak, TGT. disingkat TGT. Ini ya termasuk judul yang baru ini ya. Masih jarang orang ambil itu. TGT. Aktual ya judulnya. Oke, mau nyangkut terus bersama masalahnya bagaimana? Rumus masalahnya di sini saya ambil hanya satu, Pak. Bagaimanakah pembelajaran kooperatif tipe TGT ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menyambut usia balik di siswa kelas 4 SDN 94 Kota Utara? Ada kata bagaimana ya? Iya, bagaimana hasil? Penelitian itu yang mau diketahui apa bagaimana atau apakah penerapannya yang mau diteliti? Apakah penerapan metode eh, itu dapat meningkatkan hasil belajar itu yang mau diketahui kan? Iya, Bukan apakah bagaimana dengan metode TGT ini bisa meningkatkan hasil belajar dari siswa? bukan bagaimana penerapannya itu yang diteliti kan? Bukan itu fokusnya, tapi fokusnya itu apakah penerapan TGT itu bisa meningkatkan hasil belajar itu permasalahan intinya sebenarnya. Kalau Jadi, mau bikin kalau mau bikin dua rumusan ya boleh juga sih. Bagaimana penerapannya dulu, bagaimana penerapan metode apa tipe tadi TGT, TGP ya, TGT, iya TGT.
TGT. Jadi pertama bagaimana penerapan TGT, sudah itu baru yang kedua, apakah Apakah penerapan TGT itu dapat meningkatkan hasil belajar. berarti Tapi nanti di penelitian nanti saya jadi 2 rumusan masalah, Pak? bisa 2 bisa 1 ya. Ya. Tapi yang intinya itu apakah Apakah penerapan metode TGT itu dapat meningkatkan hasil belajar. Gitu ya. iya, Pak? Nah, ini akan sampai ke PPL nanti. Nanti akan mempraktekkan itu TGT itu disuruh mengajar baru mempraktekkan TGT. Teorinya hasilnya itu bisa meningkatkan hasil belajar atau tidak. Oke, kurang 1 menit ya. Kita sekian ujian pada kesempatan ini dan mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti sampaikan ya. Ada istirahat nanti jam 1 lagi baru Ya. mulai. Sampaikan ke temannya Iya, Pak. ya. Oke. Iya. Ada. Oh iya, iya Pak. Karena tadi sempat diganggu jaringan. Ada. Iya Pak, makasih Pak. Mau istirahat sore dulu, makan siang, baru lanjut lagi. Iya siap Pak.